Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, syukrillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan video lanjutan ya dari yang sebelumnya, di mana kemarin atau yang tadi sebelumnya sudah ada materi rekaman tentang pembunuhan, kemudian ada liwat dan LGBT. Nah, ini dampak LGBT itu kalau di layar ada tiga ya. Pertama adalah pelakunya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surah Al-A'raf ayat 84. Nanti kalian boleh lihat di sana apa poin kandungan di surah ini, ayat ini. Kemudian LGBT itu menimbulkan penyakit ya. Penyakit yang ditimbulkan itu ya tidak hanya penyakit jasmani ya, tapi juga penyakit-penyakit yang sifatnya kejiwaan. Ya. Jasmani itu ya misalnya yang sudah kita ketahui ada HIV, ada AIDS, ya, ini merupakan dampak negatif dari penyakit karena perilaku LGBT. Dampak kejiwaannya jelas seorang yang sudah terjebak dalam LGBT maka menjadi tidak normal, ya, tidak normal artinya mereka sudah membuat kegersangan hati sendiri, ya, dan mungkin juga merasa terisolasi dengan masyarakat yang lain. Ini dampak secara psikologisnya. Nah, yang ketiga yang C adalah merusak tatanan kehidupan sosial, ya, di mana ketika bicara tentang LGBT, maka kemudian seperti yang sebelumnya kemarin dibahas, ya di video sebelumnya, maka ketika orang sudah berlaku LGBT secara sosial, dia sudah membunuh kelanjutan dari kehidupan manusia, spesies manusia. Makanya ini dampak ini harus kita pahami dan kita hindari dan tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan LGBT. Baik, mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang yang D, minum minuman khamr ya. Dan mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Khamr itu secara bahasa artinya adalah menghalangi dan menutupi. Menghalangi dan menutupi. Maaf ya, agak sedikit. Jadi sekali lagi, khamr ya secara bahasa artinya adalah menghalangi dan menutupi. Ya, sedangkan secara istilah ya, khamr itu merupakan segala sesuatu yang memabukkan. Ini pendapatnya Quraisy Shihab ya. Segala sesuatu yang memabukkan apapun bahan mentahnya. Ya, minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan keadaan normal oleh seseorang itu berarti termasuk kategori khamr atau minuman keras. Ya. Oke, ini saya pengertian secara bahasa dan secara istilah. Nah, MUI ya, Majelis Ulama Indonesia memberikan pengertian khamr itu adalah segala sesuatu baik minuman atau wujud lain yang dapat menghilangkan akal ya, dan digunakan untuk bersenang-senang. Ya. Jadi apa namanya? Ketika obat bius itu digunakan untuk yang senang-senang, bukan untuk pengobatan, maka termasuk apa namanya? Khamr ya. Ini definisi dari MUI. Nah, khamr ini merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap khamr itu adalah haram. Maka di sini jelas bahwa
minuman-minuman baik yang berupa makanan, kemudian tablet, ya, kemudian yang dihisap, kemudian yang disuntikan dan sebagainya yang bisa kemudian memabukkan, maka di sini bisa dikatakan sebagai khamar, ya. Jadi tidak hanya minuman ini ya, di sini ya. Ada makanan, narkoba, ada tablet, ada dihisap, ganja, kemudian misalnya disuntikan, ini termasuk kategori khamar. Oke. Nah, dampak mengkonsumsi khamar itu pertama ya, melanggar larangan agama. Larangan agama ini jelas. Nanti kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat 90, 91 jelas ada ayat yang menegaskan tentang larangan minuman khamar melanggar agama. Kenapa dampak dari khamar ini? Ya, kalau kita lihat dalam kondisi sosial nyata di masyarakat yang bisa membunuh, bisa mencuri, bisa memperkosa dan lain sebagainya. Makanya ini dilarang oleh agama. Yang B memicu perbuatan jahat yang lainnya nih. Ada qaul dari Abdullah bin Amr, ada pendapat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa minum minuman keras merupakan dosa yang paling besar dan tidak dilakukan lagi, bahwa perempuan itu merupakan induk dari segala keburukan. Dan orang yang meminumnya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi bahwa kelihatannya khamr itu tidak berbahaya, ternyata sangat berbahaya ya, karena menjadi induk dari keburukan-keburukan yang lainnya. Yang ketiga adalah terlaknat, terlarang melakukan ibadah sebagaimana surah An-Nisa ayat 43. Jadi orang-orang yang mabuk, orang-orang yang mengkonsumsi khamr, ya, maka dia dilarang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang gede adalah menimbulkan gangguan mental organik. Ya. Minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik atau GMO. Ya. Gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, kemudian merasakan dan berperilaku. Jadi sudah banyak penelitian dalam ilmu kesehatan, orang-orang yang pernah mengkonsumsi khamr, yaitu narkoba, minuman keras, ganja, dan lain-lain sebagainya, maka saraf-saraf otaknya itu ada yang rusak, ada yang terputus, ada yang missing link. Ya, itulah bahayanya daripada khamr. Makanya kita pahami ini, kita pelajari ini supaya kita adalah tidak sampai terjebak ya dalam perilaku minuman-minuman khamr atau yang memabukkan. Nah, sanksi agama juga nih yang kelima, yang D ya. Jadi orang-orang yang minuman keras, yang memabukkan ini, ya, narkoba dan sebagainya ini, maka ada sanksi agama itu dicambuk atau didera 40 kali. Ya. Diingatkan sekali, kemudian 2 kali, juga masih enggak ini, sampai 3 kali diingatkan juga tetap dia adalah mabuk dan terus mengkonsumsi khamr, maka harus dicambuk atau didera sebanyak 40 kali. Nah, sanksi hukum dalam KUHP ini ada juga di layar monitor, di layar kalian bisa lihat bahwa barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat, ya, dan seterusnya, minuman keras, ya, dan sebagainya, maka itu akan mendapatkan pidana kurungan selama 12 hari atau pidana denda paling tinggi 375 rupiah, 375 ribu rupiah nih ya, kurang ribu ya. Ini hukuman secara negara ya, tapi kelihatannya kecil ya, cuma di denda 300 ribuan atau dikurung 12 hari. Tapi yang jelas yang paling kita takutkan adalah ketika ada masalah dengan agama.
dilaknat, kemudian dicederai, dicambuk dan sebagainya. Ini khamar ini ya harus kita hindari. Nah, ini cara menghindari khamar ini ya. Ya, tentunya ada beberapa poin meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh ya. Meyakini bahwa mengkonsumsi miras dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam ke neraka. Menyadari bahwa konsumsi minuman keras itu adalah tidak ada gunanya, malah merusak masa depan. Kemudian meningkatkan apa namanya? Nah, ini tingkat ya, bukan meningkatkan salah nih ya, salah ya. Jadi apa namanya? Dengan menghindarinya adalah kalian harus kemudian menata diri dengan kualitas akhlak, kemudian meningkatkan wawasan keilmuan, kemudian menghindari diri ya, dari pergaulan dan lingkungan yang tidak baik. Ya, ini larangan hikmah ini bisa kalian baca sendiri ya, hikmah daripada melarangan minum minuman keras. Nah, yang kelima judi ya, judi. Judi itu diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan atau permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Nah, ini secara bahasa ya, sedangkan secara istilah itu judi itu adalah merupakan terma dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya, di mana yang menang mengambil uang tersebut. Ini definisi secara istilah ya. Nah, unsur-unsur judi ini ada permainan ya, ada permainan. Ya, mungkin pakai ya kalau mungkin yang kita tahu pakai kartu gaple, kartu domino dan sebagainya ya. Ada permainannya. Yang kedua ada untung-untungan ya, ada untung-untungan. Artinya kalau yang dia menang dianggap sebagai orang yang beruntung karena ada spekulasi. Kalau yang kalah berarti rugi ya, ada untung-untungan. Ada taruhannya. Ada taruhannya. Nah, jadi kalau dikatakan tadi unsur judi itu ada 3 ya, ada permainannya, ada untung-untungannya, ada taruhannya. Dampak negatif dari judi ini, nih, kita lihat, judi termasuk perbuatan rijsun, termasuk perbuatan yang kotor, ya, menjijikan dan busuk. Judi termasuk perbuatan dari setan. Ini dampaknya ya, merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian, dan mungkin banyak kasus karena berjudi sampai terjadi namanya pembunuhan. Nih, orang yang judi adalah menghilangkan semangat kerja, jadi malas kerja. Pengen enak dengan cara yang apa namanya? Instan. Ingin hidup enak dengan cara instan dengan judi. Nah, melupakan zikrullah dan sholat ya. Orang yang judi pasti tidak ingat pada Allah. Mana ada orang judi kemudian sholat, tidak ada itu. Ya. Orang yang judi, orang yang mabuk tidak mungkin ingat pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin sholat. Nah, bagaimana menghilangkan perilaku judi ini? Nah, ini mestinya para tokoh masyarakat ya, tokoh agama harus dan pemerintah ya harus bergandengan tangan untuk mengatasi dan memberantas perjudian. Setiap kita harus juga menghindari dari pergaulan dan perjudian. Nah, setiap pelaku judi harus menyadari ya, bahwa judi itu adalah melanggar ketentuan agama dan negara. Dan cara taubatnya adalah dengan berbagi diri dan amal soleh. Berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah. Ya. Tidak rakus, tidak tamak. Ya. Kemudian senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah baik kepada keluarga, lingkungan dan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini cara-cara bagaimana kita menghindarkan diri dari perilaku judi. Ya, cari rezeki yang qanaah, tidak tamak dan tidak rakus ya. Nah, ini hikmahnya, ada beberapa hikmah larangan judi ini ya. Jadi bisa kamu ambil sendiri
Sampai di sini, terima